Menyalahkan diri adalah hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Artinya, jika kamu berbuat kesalahan, ya sudah, jangan terlalu berpikiran tentang kesalahan tersebut. Hah? Maksudnya gimana? Gimana bro? Seringkali kita berpikiran, seharusnya tadi aku begini-begini. Seharusnya aku nggak ngelakuin itu tadi. Dan lain-lain yang dapat membuat pikiran kita terganggu. Terus bagaimana? Gimana? Ya sebenarnya gampang, cukup abaikan dan acuhkan saja, sama seperti kamu mengabaikan hal yang kamu anggap tidak penting. Di sini aku akan menjelaskan beberapa alasan supaya kita tidak menyalahkan. Tetapi sebelum ke sana, aku jelaskan dulu apa maksud dari menyalahkan. Menyalahkan bisa menimbulkan suatu serangan ganda. Yang pertama, melawan tindakan. Berarti di sini seharusnya kamu bertindak A, tapi yang kamu lakukan adalah B. Dan yang kedua, melawan diri sendiri. Artinya apa? Kamu melawan pikiran dan juga tindakanmu sendiri. Ketika merasa bersalah karena memang bersalah, kita akan selalu menyalahkan diri kita sendiri. Ini adalah salah satu reaksi yang paling tidak sehat untuk diri kita. Perlu kita ingat bahwa kita adalah orang yang ceroboh, kita bisa sangat bersalah dan bisa tidak terkoordinasi antara pikiran dan juga tindakan. Jika kamu menjadikan semua hal di atas menjadi alasan, kamu fix menderita neurosis. Menyalahkan diri adalah seperti kita memberi rapor pada diri kita sendiri, yang mana seharusnya ini harus kita pisahkan. Artinya, kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena dari tindakan yang dia lakukan. Tetapi, kalau kita melakukan hal ini, maka akan ada pengkotakan pada diri. Kita akan dianggap baik jika kita melakukan A, dan kita akan dianggap buruk jika kita melakukan Z, dan lain-lainnya. Coba kamu pikir sebentar. Kalau kamu menyalahkan diri, maka yang pertama, kamu akan beranggapan bahwa diri kamu tidak berharga di depan banyak umat manusia atau orang-orang lain. Yang kedua, kamu menaruh cap diri sendiri dengan kebencian dan akan menghukum dirimu sendiri. Anggap saja ada orang yang melakukan semua hal di atas kepada dirimu. Terus, kamu tidak berusaha untuk membela dirimu sendiri supaya tidak dianggap remeh dan juga memalukan. Tentu saja kamu harus membela dirimu sendiri. Kalau tidak, orang-orang akan beranggapan bahwa dia saja tidak menganggap dirinya atau tidak membela dirinya. Apalagi orang lain. Tidak hanya keliru jika ditujukan kepada diri sendiri, tetapi juga akan sangat salah jika kita tujukan kepada orang lain, yang mana akan bisa menimbulkan amarah, kebencian, dan juga kekerasan. Seringkali di lingkungan kita merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan orang lain itu salah, sehingga menyematkan dirinya itu adalah hal yang paling benar atau orang yang paling benar sedangkan orang lain itu salah. Nah, untuk yang paling tenar nih sekarang adalah tentang pemilu nih. Bahwa paslon A lah yang paling benar sedangkan paslon B atau C itu salah. Paslon B dan C itu gagasannya salah. Gagasannya itu keliru, tidak logika dan lain-lain. Salah satu sifat dasar dari orang yang menyalahkan adalah tidak menerima kenyataan bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan. Siapa yang pernah berpikiran seperti ini? Tapi itu dulu. Dulu aku sering menuntut bahwa tindakanku harusnya lebih baik daripada orang lain. Tetapi kenyataannya malah lebih buruk. Orang-orang yang depresi dapat digambarkan sebagai orang-orang yang rendah diri, rendah kepercayaan diri, dan memiliki pandangan yang rendah terhadap diri sendiri. Tidak masuk akal jika kita menyematkan bahwa orang-orang pembenci diri itu justru pada dasarnya adalah orang-orang yang angkuh. Menuntut sesuatu hanya karena kamu sekedar menginginkannya bisa mengakibatkan gangguan ketika kamu tidak mendapatkannya. Berhentilah menuntut diri sendiri untuk bertindak sempurna dan terimalah tindakan kamu sebagai kondisi yang tak dapat dihindarkan dan yakinkanlah bahwa kamu bisa menyayangi dirimu sendiri sama seperti kamu menyayangi orang lain. Aku Gilbert Pangaribuan, sampai jumpa di video berikutnya. See.